Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Ustazah Herawati. Di sini kami mengambil materi yang berjudul menghindari akhlak tercela, yang mana materi ini kami ambil dari mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 11. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fika Herina dan dua teman saya, Iftitahul Maliyah dan Islamiyatul Ula. Kami mengambil 3 sifat akhlak tercela. Yang pertama adalah sifat israf, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua adalah sifat tabzir, yang akan dijelaskan oleh teman saya Iftitahul Maliyah. Dan yang terakhir yaitu sifat bahil, yang akan dijelaskan oleh saudari Islamiyatul Ula. Nah, untuk alat pembahasannya yaitu pengertian, dasar-dasar larangan, contoh, serta dampak dan upaya pencegahan dari masing-masing sifat yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu pengertian israf. Secara bahasa, israf berasal dari kata sarofa yang bermakna melampaui batas. Secara istilah, israf adalah perilaku berlebih-lebihan dalam sesuatu, baik dalam penggunaan harta, tenaga, maupun waktu yang akan melampaui batas kewajaran. Sedangkan menurut KBBI, israf didefinisikan sebagai perbuatan berlebihan atau pemborosan, terutama dalam hal penggunaan harta dan barang. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa israf ini adalah sikap berlebih-lebihan yang melampaui batas kewajaran dalam berbagai aspek kehidupan yang bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan keseimbangan dalam Islam. Yang kedua yaitu tentang dasar-dasar larangan pada sifat israf ini. Islam dengan tegas melarang sifat israf sebagaimana yang tertuang dalam berbagai sumber hukum Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya bani adamahu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, ayat ini secara eksplisit melarang sikap berlebihan, bahkan dalam hal yang halal sekalipun, seperti makan dan minum. Selain itu, kita juga dapat menemukan teladan dari Rasulullah SAW yang senantiasa hidup sederhana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Disebutkan bahwasanya kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yautasilu bis-sha'i ila khamsati umdud wa yatawaddau bil mud. Yang artinya Nabi Muhammad SAW mandi dengan air 1 sya' hingga 5 mud dan berwudu dengan air 1 mud. Nah, dalam hadis ini ditunjukkan bahwasanya bagaimana Rasulullah mengajarkan kesederhanaan dalam penggunaan sumber daya, bahkan dalam ibadah sekalipun. Para ulama juga sepakat bahwasanya israf ini merupakan bentuk dalam penghamburan yang dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keberkahan dan tanggung jawab terhadap nikmat yang diberikan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang contoh-contoh sifat israf dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan modern saat ini, kita seringkali terjebak dalam perilaku israf tanpa kita sadari. Salah satu contoh yang paling umum adalah kebiasaan kita mengisi piring dengan makanan berlebih yang kemudian tidak habis dikonsumsi. Nah, hal ini tidak hanya menyebabkan pemborosan makanan, tetapi juga menunjukkan ketidaksyukuran terhadap rezeki yang Allah berikan. Contoh lainnya adalah perilaku konsumtif dalam berbelanja, seperti membeli buku-buku bermerek setiap minggu meskipun buku-buku sebelumnya belum selesai dibaca. Nah, dalam penggunaan air,
Dalam penggunaan air juga kita sering melakukan israf, yaitu banyaknya menggunakan air dari kita yang menggunakan air secara berlebihan saat berwudu, padahal Rasulullah telah mengajarkan kesederhanaan dalam beribadah. Begitu pula dengan penggunaan listrik yang berlebihan tanpa memperhatikan efisiensi dan kebutuhan, seperti membiarkan lampu atau peralatan elektronik menyala saat tidak digunakan. Nah, semua contoh-contoh yang saya sebutkan tadi merupakan manifestasi dari sifat israf yang perlu kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai seorang muslim yang bertanggung jawab, kita diwajibkan untuk terus menghindari sifat israf tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu dampak dan upaya pencegahan dari sifat israf ini. Sifat israf memiliki dampak yang sangat serius bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, dari segi ekonomi, perilaku boros dan berlebihan akan menggerogoti keuangan pribadi dan keluarga, bahkan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam lilitan hutang. Nah, ketika seseorang terbiasa hidup melebihi kemampuan finansialnya, maka stabilitas ekonomi keluarga akan terganggu dan kesejahteraan jangka panjang terancam. Nah, dari perspektif sosial, pola hidup konsumtif yang merupakan wujud dari israf akan memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Ketimpangan sosial ini dapat memicu kecemburuan sosial dan merusak harmoni dalam masyarakat. Tidak kalah pentingnya adalah dampak israf ini terhadap lingkungan, di mana pemborosan sumber daya alam seperti menggunakan air secara berlebihan, penggunaan listrik dan bahan makanan berkontribusi pada kerusakan ekosistem dan pencemaran lingkungan. Nah, penggunaan sumber daya yang tidak bertanggung jawab ini juga menghasilkan lebih banyak limbah dan sampah yang mencemari bumi yang Allah amanahkan kepada kita untuk dijaga bersama-sama. Nah, untuk menghindari sifat israf ini, upaya mencegah sifat israf ini lebih tepatnya sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan mengatasi sifat israf dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langkah yang pertama yang dapat kita ambil adalah dengan menerapkan gaya hidup sederhana sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Meskipun kita memiliki kemampuan finansial yang lebih dan kesederhanaan bukan berarti kekurangan, melainkan sikap moderat yang menjauhi pemborosan dan kemewahan berlebih. Selain itu, perencanaan kebutuhan sebelum berbelanja juga sangat penting untuk menghindari pembelian impulsif, dengan mencatat apa saja barang-barang yang benar-benar kita butuhkan dan membedakannya dari sekedar keinginan. Nah, kita dapat mengambil pengeluaran dengan lebih baik. Penggunaan sumber daya secara baik seperti menghemat air, listrik, dan bahan makanan juga merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Upaya yang terakhir yaitu mengembangkan pola makan sehat dengan mengambil makanan secukupnya dan menghindari pemborosan makanan akan mencegah israf sekaligus menjaga kesehatan tubuh yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam telah mengajarkan nilai-nilai luhur yang dapat membentengi kita dari sifat israf. Nilai qanaah atau merasa cukup dengan apa yang dimiliki merupakan sikap batin yang sangat penting untuk mengatasi kecenderungan berlebih-lebihan. Dengan qanaah kita akan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan tanpa terus-menerus mengejar keinginan yang tidak ada habisnya. Nilai zuhud atau kesederhanaan juga menjadi benteng penting di mana kita tidak terlalu mencintai dunia secara berlebihan meskipun mampu secara finansial. Praktik infak dan sedekah juga efektif dalam mengatasi israf karena dengan berbagi kepada orang lain kita belajar untuk tidak serakah dan menumpuk harta secara berlebihan. Nah, kesadaran akan tanggung jawab terhadap lingkungan juga merupakan nilai Islam yang penting di mana kita menjaga sumber daya alam sebagai bentuk dari amanah
bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam ini, kita tidak hanya akan terhindar dari sifat israf, tetapi juga akan menjadi muslim yang berkontribusi positif terhadap kesejahteraan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sekian penjelasan tentang israf dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pengertian tabdzir. Tabdzir berasal dari bahasa Arab baddara yubaddiru tabdiron, yang artinya menghambur-hamburkan. Dalam istilah, tabdzir adalah perbuatan menggunakan harta secara berlebihan, boros atau tidak pada tempatnya, terutama untuk hal-hal yang tidak manfaat, bahkan untuk maksiat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tabdzir berarti berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam penggunaan uang atau barang. Dalam pandangan Islam, tabdzir membelanjakan harta atau sesuatu yang tidak hak atau benar. Jika seseorang membelanjakan harta untuk hal yang hak, meskipun dalam jumlah besar, itu tidak disebut tabdzir. Yang kedua yaitu dasar larangan tabdzir. Islam melarang tabdzir karena Allah menyebut pemborosan sebagai saudara-saudara setan. Dalam Quran surat Al-Isra juz 17 ayat 26 sampai 27, yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu hambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Pemborosan tidak akan mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kemudorotan. Bahkan aspek nilai-nilai agama atau hukum agama pasti dikesampingkan. Mereka akan membelanjakan harta hanya sekedar untuk memenuhi hasrat kesenangan dan menutupi hawa nafsu. Bahkan para pemboros akan merasa puas walaupun harta yang dikeluarkan tersebut untuk kemaksiatan. Yang ketiga yaitu contoh perbuatan tabdzir. Yang pertama yaitu memberikan sumbangan untuk kegiatan maksiat. Contohnya, menyumbang uang untuk acara pesta, minuman keras, atau konser yang penuh kemaksiatan meskipun tidak ikut menghadirinya. Yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan atau minuman yang berbahaya. Contohnya membeli narkoba, minuman keras, atau makanan yang tidak sehat atau membahayakan tubuh. Yang ketiga yaitu membeli sesuatu yang tidak dimanfaatkan. Contohnya membeli baju atau barang-barang mewah yang hanya disimpan dan tidak digunakan sama sekali. Yang keempat yaitu kumpul-kumpul yang tidak jelas tujuannya, yaitu nongkrong berjam-jam tanpa tujuan atau manfaat yang jelas hanya untuk menghabiskan uang dan waktu. Yang kelima yaitu berbelanja tanpa pertimbangan manfaat. Contoh, menghabiskan uang untuk hal-hal konsumsi seperti belanja online berlebihan hanya demi memuaskan keinginan saat, bukan kebutuhan. Yang keempat yaitu bahaya tabdzir. Perilaku tabdzir sulit membedakan mana yang benar dan salah, menjadi budak hawa nafsu dan cenderung hidup hedonis. Akibat mereka bisa menghalalkan segala cara demi kesenangan pribadi meskipun melanggar norma dan agama. Dan yang terakhir yaitu sifat tercela, yaitu sifat bakhil atau kikir. Nah, dalam pengertian sifat bakhil atau kikir itu terdapat secara istilah dan secara bahasa yang artinya seperti merupakan menahan harta yang seharusnya dikeluarkan, baik itu kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Dan juga dari pengertian sifat bakhil atau kikir itu terdapat juga pendapat para ulama lain, yang mana dari pengertian tersebut yaitu menahan harta diri sendiri yang semestinya harus dikeluarkan, yaitu seperti uang, makanan, minuman, dan lain-lain.
Dari sifat tercela bakhil atau kikir juga terdapat dasar larangan seperti di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Seperti dalam Al-Quran yang disebutkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 180 dan ayat-ayat lainnya, dan juga hadis Rasulullah SAW seperti dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka atau diri sendiri. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka yang hartanya mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Dan juga terdapat dalam hadis Rasulullah SAW seperti tidak akan masuk surga orang-orang yang menipu, bakhil dan buruk akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan juga dari sifat tercela itu terdapat contoh-contoh dari sifat bakhil atau kikir, yaitu seperti di sini terdapat 4 contoh. Yang mana yang pertama itu enggan bersedekah meskipun dia mampu, dan juga tidak mau memberikan sumbangan untuk kegiatan sosial, dan juga tidak menyimpan makanan berlebih sementara tetangga itu sudah kelaparan, dan juga menolak membantu keluarga padahal memiliki kelebihan harta. Dan juga dari sifat bakhil atau kikir itu terdapat bahaya atau upaya menghindari dari sifat bakhil tersebut. Nah, dalam sifat bakhil, bahaya dari sifat bakhil tersebut yaitu membawa kehancuran di dunia dan akhirat seperti Qarun, dan juga harta yang dibakhilkan akan dikalungkan di leher mereka kelak di akhirat, dan juga mengikuti jejak setan dan juga terhalang masuk surga. Dan upaya untuk menghindari dari bakhil yaitu menumbuhkan rasa syukur dan keyakinan kepada janji-janji Allah, dan juga memberikan sebagian harta untuk keluarga, jihad dan sesama, dan juga bertaubat untuk melakukan hal yang sama, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya seperti itu dari penjelasan kelompok kami.